Kali ini kita akan membahas kembali materi bahasa Inggris kelas 9 terkait teks prosedur atau procedure text. Di dalam buku paket itu ada di bab keempat yang judulnya This is how you do it. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan materi teks prosedur yang ada di kelas 9 semester 1 ini. Dan di bagian kedua ini kita akan belajar tentang a spoken or oral form of procedure text, bentuk-bentuk teks prosedur lisan. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa teks prosedur merupakan teks yang memberikan gambaran bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Di situ juga kita sudah membahas beberapa contoh teks prosedur, di antaranya adalah recipe. Pada video yang pertama, contoh teks prosedur yang ditampilkan adalah teks prosedur dalam bentuk tulis. Dan untuk mengingat kembali, kita review sekilas materi tersebut. Are you ready? Okay, let's check it out. Novel apple pudding ingredients: 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. A quarter cup of self-raising flour, shifted. 60-gram butter or margarine, cubed. A half cup or 100-gram castor sugar. 1¼ cup or 300 milliliter water. Method 1. Place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine using fingertips. 2. Stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. 3. Bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. Serve 6. Preparation time 15 minutes. Cooking time 60 to 70 minutes. Okay, well, itu materi teks prosedur dalam bentuk tulis yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kali ini kita akan lihat bentuk teks prosedur lisannya dari sebuah teks recipe atau teks resep, cara membuat puding apel. Oral form: 4 green apples, peel them, core them, and then slice them thickly. A quarter cup or 45 grams of self-raising flour. Shift it. Kita mulai dari bagian ingredients atau komposisi. Dalam bentuk tulis teks prosedur, untuk menuliskan beberapa bahan yang dibutuhkan, biasanya menggunakan angka-angka, jumlah benda yang dibutuhkan atau barang yang dibutuhkan itu menggunakan angka-angka. Kemudian kalau dibuat menjadi teks prosedur bentuk lisan, angka-angka itu harus kita ubah menjadi kata-kata atau kalimat. Contohnya di situ ada angka 4, green apples. Kemudian ada peeled, cored, and thickly sliced. Ada tindakan-tindakan yang ditulis dalam bentuk kalimat pasif. 4 apel hijau dikupas, dibuang kulitnya, dan diiris tebal. Itu kalau dalam bentuk tulis. Kalau dalam bentuk lisan jadinya 4 green apples, peel them, kupas mereka. Jadi kata pasif dikupas diubah menjadi kupas, kata kerja dalam bentuk perintah. Core them and then slice them. Kemudian di situ untuk mempertegas kegiatan yang dimaksud dan memperjelas, diberi kata ganti them. Peel them, kupas mereka, atau peel the apples, kupas apel-apel tersebut. Kemudian yang di bagian bawah tertulis di situ ada perbedaan lagi, di antaranya adalah ada kata of. Jadi setelah satuan a quarter cup or 45 grams, seperempat cangkir atau 45 gram, itu jumlahnya.
dari benda yang dibutuhkan, kemudian benda atau barangnya adalah tepung, flour, self-rising flour, tepung yang bisa mengembang. Itu untuk diberikan kata of di antara satuan dan bendanya itu. Sampai sini ada bayangan? Untuk memperjelas kita lanjut ke slide berikutnya. Kita coba. Spoken or oral form. First, place apple in a heat-proof dish. Place the flour in a bowl. Rub in margarine using your fingertips. Then stir in sugar and water. The mixture should be lumpy. After that, pour over the apples. Next, bake it at 180 degrees Celsius for 1 hour or until it is syrupy and golden. Finally, serve the pie warm with cream or ice cream. Oke, kalau tadi kita sudah membahas perbedaan antara teks prosedur bentuk tulis dan lisan dalam bagian ingredients atau komposisinya. Sekarang kita menuju ke generic structure atau susunan umum dari teks prosedur yang berikutnya, yaitu method atau langkah-langkah. Di sini yang di kolom sebelah kiri itu bentuk teks prosedur secara tertulis yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita jadikan dalam bentuk lisan, oral seperti apa. Ternyata ada beberapa perbedaan meskipun hanya sedikit. Di antaranya itu yang sudah dicetak tebal itu. Kata angka 1 ataupun langkah pertama dalam bentuk tertulis tinggal menuliskan angka 1, kemudian tindakannya apa. Misal place apple, tempatkan apple, taruh apple. Dan kalau dalam bentuk spoken atau oral, kita ubah ke angka 1 itu menjadi first place the apple. Itu nanti kalau diartikan pertama, langkah pertamanya adalah place the apple, taruh apel itu, tempatkan apel itu. Kemudian menuju ke langkah berikutnya, kalau di tertulis itu tinggal menuliskan angka berikutnya, tadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dalam spoken, angka-angka ini kita ubah dengan beberapa kata sambung, di antaranya adalah then. Kemudian, then stir in sugar and water. Kemudian, aduk-aduk gula dan airnya. After that, setelah itu, next, selanjutnya, dan langkah terakhirnya kita bisa menggunakan finally, terakhir. Oke, itulah beberapa perbedaan antara teks prosedur bentuk tulis dan bentuk oral atau lisan. Semakin jelas ya. Nah, untuk memperjelas dari penjelasan tadi, kita bisa lihat ringkasannya di sini. Ketika kita ingin menyajikan ataupun membawakan teks prosedur dalam bentuk lisan, terutama bagian ingredients atau bahan-bahannya, tadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita gunakan of, kata of di antara satuan dengan bendanya. Contohnya lagi di sini ada gula, benda atau barang yang dibutuhkan adalah gula, kemudian jumlahnya yang dibutuhkan adalah 150 gram satuannya. Nah, di antara satuan dan gula itu kita beri of, jadinya adalah 150 grams of sugar. Di teks prosedur bentuk tulis pakai angka-angka, di dalam teks prosedur bentuk lisan itu kita ubah menjadi kata-kata. Kemudian yang kedua yang perlu diingat lagi adalah kita harus memberitahu audience atau para penonton, pendengar untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang diminta oleh resep tersebut. Di antaranya adalah tadi kata 4 green apples peeled. Kalau dalam bentuk tertulis 4 apel hijau dikupas. Kalau kita mengubahnya dalam bentuk oral atau lisan, kita langsung membuat kalimat itu menjadi kalimat perintah. Peel them, kupas mereka. Atau lebih jelasnya adalah peel the apples, kupas apel-apel tersebut. Jadi memberitahu para pendengar atau penonton untuk bisa melakukan tindakan yang dimaksudkan. Oke? Ini adalah contoh lain dari teks prosedur, masih berupa recipe atau resep. Kali ini adalah resep how to make ice fruit cocktail with condensed milk. Cara membuat
esteller yang biasa kita sebut esteller itu ya. Ini masih dalam bentuk written, itu bisa ditandai dengan adanya beberapa angka-angka di ingredients atau di bagian komposisinya. Kemudian di situ juga di bagian berikutnya ada method atau langkah-langkah. Di situ ada 2 langkah. Sekilas saya jelaskan, untuk membuat es teler ini bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah gula, daun pandan yang disobek arahnya memanjang, kemudian diikat dalam bentuk simpul. Kemudian butuh juga air, buah alpukat yang sudah matang dipotong dalam bentuk dadu yang berukuran dengan ukuran 1 cm. Tambahan lagi bahan yang dibutuhkan adalah nangka matang, dikupas bijinya atau diambil bijinya, kemudian dipotong dadu juga seukuran 1 cm. Kemudian ada kelapa muda, daging dari kelapa muda itu diambil. Kemudian ada es yang sudah dihancurkan atau es sirup. Dan yang terakhir bahan yang dibutuhkan adalah condensed milk atau susu kental. Kemudian untuk langkah-langkah atau metode membuat es teler ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah membuat sirupnya, kemudian yang kedua adalah menyajikan makanan pencuci mulut ini. Untuk membuat sirupnya, dengan langkah-langkah yang dia lakukan adalah gabungkan atau campur gula, daun pandan, dan air di dalam sebuah wadah atau wajan. Panaskan campuran tersebut dalam beberapa menit dengan api yang tidak terlalu panas hingga gulanya larut. Kemudian baru didinginkan sirup tersebut. Setelah itu kita menyiapkan untuk bisa menyajikan dessert atau makanan pencuci mulut ini dengan cara menempatkan 1 sendok besar alpukat yang sudah dipotong dadu tadi, nangka, dan juga kelapa muda ke dalam mangkok saji. Tambahkan sedikit sirup tadi yang sudah kita buat di langkah pertama untuk membuat rasanya menjadi manis. Kemudian di bagian atasnya kita beri es yang sudah dihancurkan, dan juga taburi juga bagian atasnya tersebut dengan susu kental. Segera disajikan, dan resep ini bisa digunakan untuk 4-6 porsi. Oke, begitu. Itu masih dalam bentuk tertulis. Kita coba ubah menjadi bentuk lisannya. Kali ini kita Oral mulai form. dari bahan-bahan dulu. 150 grams or 1.5 cups of sugar. 2 pandan leaves. Shred them lengthwise. Then tie them in a knot. Oke, dalam bentuk tulis seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahan-bahannya masih menggunakan angka-angka, kemudian satuan yang masih disingkat. Beda dengan bentuk oral atau spoken. Dalam bentuk lisan, teks prosedur lisan, angka-angka itu kita ubah menjadi kata-kata atau kalimat. 150 gram berarti 150 grams. Dalam kurung itu berarti atau, berarti kita gunakan kata or. 1.5 cup of sugar. 1,5 cangkir itu satuannya, kemudian sugar ada benda, di antara keduanya harus dikasih kata of. Demikian juga dengan bagian yang bawah. Di situ ada 2 pandan leaves, 2 daun pandan. Duanya kita ubah menjadi kata two pandan leaves. Kemudian kata-kata perintah tindakan yang ada di bentuk tulis dalam bentuk pasif, shred, disobek, itu kita ubah menjadi kata perintah, shred them lengthwise, sobek mereka dengan arah memanjang. Then tie them, kemudian ikat mereka in a knot, dalam bentuk tali simpul. Oke, gitu ya, mudah ya. Kalau sudah ada bayangan, sekarang untuk latihan, kalian buat bentuk teks prosedur lisan untuk resep membuat es teler tadi. Untuk bagian metodenya atau langkah-langkahnya, tadi untuk bagian komposisinya sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang untuk yang bagian metode atau langkah-langkahnya, sebelah kiri sudah tertulis teks prosedur dalam bentuk tertulisnya. Silakan diubah dalam bentuk oral atau lisannya. Bisa ya? Oke, I think that is all for today's
learning. Saya rasa sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan materi bahasa Inggris selanjutnya. See you.